سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, di bagian sekilas tentang kehidupan istri-istri dan anak-anak baginda Rasulullah SAW, di kisahnya istri Nabi yang kelima, yaitu Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Ia seorang janda. Terdapat perbedaan riwayat mengenai pernikahannya yang pertama. Sebagian menulis bahwa suami pertamanya adalah Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu yang mati syahid dalam perang Uhud. Di kisahnya sudah diketengahkan pada bab ke-7 kisah ke-1. Setelah itu baginda Rasulullah SAW pun menikahinya. Sebagian riwayat lainnya menulis bahwa Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha pertama kali menikah dengan Tufail bin Haris. Setelah dicerai oleh Tufail, ia dinikahi oleh saudaranya Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu yang mati syahid dalam perang Badar. Setelah itu ia dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW 31 bulan setelah hijrah, bertepatan bulan Ramadan tahun ketiga hijriyah. Ia menjalani kehidupan bersama baginda Rasulullah SAW selama 8 bulan. Pada bulan Rabiul Akhir tahun keempat hijriyah, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha adalah dua istri baginda Nabi SAW yang wafat ketika beliau masih hidup. 9 istri beliau lainnya masih hidup selepas wafatnya baginda Rasulullah SAW. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha adalah orang yang sangat dermawan. Sebelum masuk Islam, ia pun sudah bergelar Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Istri Nabi yang ke-6, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah anak perempuan Abu Umayyah yang sebelumnya telah menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nama asli Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Abdul Asad. Suami istri ini telah masuk Islam pada masa awal. Karena tidak tahan dengan gangguan orang-orang kafir, mereka hijrah ke Habasyah. Di Habasyah lahirlah anak laki-laki mereka yang bernama Sayyidina Salamah radhiyallahu anhu. Sekembalinya dari Habasyah, mereka meneruskan hijrah ke Madinah yang kisahnya telah dijelaskan dalam bab ini, kisah yang kelima. Setibanya di Madinah, lahirlah anak laki-laki mereka yang kedua, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan dua anak perempuan yang bernama Sayyidatina Durrah dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu adalah orang yang ke-11 masuk Islam. Ia mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Dalam perang Uhud ia menderita luka yang sangat parah. Selepas itu pada bulan Syafar tahun keempat hijriyah ia ikut dalam satu peperangan. Sekembalinya dari perang tersebut lukanya semakin parah, sehingga pada tanggal 8 Jumadil Akhir tahun keempat hijriyah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ketika itu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha sedang mengandung Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha.
Setelah iddahnya berakhir dengan kelahiran anaknya, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan keinginannya untuk menikahi Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, tetapi ia tidak bersedia. Kemudian baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melamarnya, dan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, "Anakku banyak, sifatku pencemburu, dan aku tidak mempunyai keluarga di sini." Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang menjaga anak-anak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sifat cemburu itu insya Allah akan hilang. Dimanapun keluargamu, tentu mereka akan setuju." Akhirnya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada anaknya, Sayyidina Salamah radhiyallahu anhu, "Nikahkanlah aku dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Sebagian riwayat mengatakan pada tahun ketiga atau kedua Hijriah. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapat musibah lalu membaca doa, Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala musibah yang telah menimpa hamba dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti baginya dengan yang lebih baik." Setelah meninggalnya Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu, aku senantiasa membaca doa itu. Namun aku berpikir, siapakah orang yang lebih baik daripada Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjodohkanku dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah sangat terkenal dengan kecantikannya. Setelah pernikahannya, dengan diam-diam aku ingin melihatnya. Ternyata ia lebih cantik daripada yang aku dengar. Kemudian aku pergi ke rumah Hafsyah dan menyatakan hal tersebut. Hafsyah berkata, ia tidak secantik yang dikatakan orang-orang. Di antara ummahatul mukminin yang paling akhir meninggal dunia adalah Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu pada tahun ke-59 atau tahun ke-62 Hijriah pada usia 84 tahun. Ia lahir kurang lebih 9 tahun sebelum kenabian. Setelah Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha meninggal dunia dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia menempati bekas tempat tinggal Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Di rumah itu ia mendapati ada satu wadah berisi biji-biji gandum dan satu kisaran gandum serta kuali untuk memasak. Pada hari pernikahannya, ia sendiri menggiling biji-biji gandum tadi, kemudian menambahkannya dengan lemak untuk dijadikan bubur halus. Ia menyuguhkan bubur halus itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah istri Nabi yang kelima, yaitu Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث